Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wigme Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Tia Loviana dengan NIM C1C023112 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Materi yang pertama yaitu konsep memelihara kekayaan. Pada dasarnya, Islam memberi kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang diberikan Islam tentu saja tidak bebas nilai. Seorang muslim dituntut harus mampu membingkai kebebasan yang ia miliki dalam pencarian harta dengan aturan syariah. Misalnya, larangan mendapatkan harta dengan mencuri, menipu, menjual barang haram, memakan hasil riba, dan sebagainya. Konsep memelihara kekayaan ada dua, yaitu yang pertama anjuran bekerja atau berniaga. Konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan sebagai balasan kepada upah dan bayaran. Kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu kerja bercorak jasmani atau fizikal, seperti kerja buruh, pertanian, pertukangan tangan, dan sebagainya. Dan yang kedua itu kerja bercorak akli atau mental seperti pegawai, baik yang berupa perguruan, ikhtisar, atau jabatan perkiranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta. Yang kedua, itu ada konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan hal-hal yang baik di jalan Allah. Jadi menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akad atau kontrak atau transaksi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akad tabaru, yaitu perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contohnya, yang pertama, meminjamkan uang. Termasuk akad tabaru karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa iwad adalah riba. Yang kedua, yaitu meminjamkan jasa, berupa keahlian atau keterampilan. Yang ketiga, memberikan sesuatu dalam akad ini. Pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, yaitu akad tijarah, yang merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty contract, yang merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu natural certainty contract, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang. Transaksi yang dilarang ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama yaitu jenis transaksi ekonomi yang diharamkan menurut Islam. Aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah adalah aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah, seperti babi, khamar atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya. Yang kedua yaitu riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada penyeimbangnya berupa ikhtisar atau usaha, risiko, dan biaya. Nah, riba ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang yang terdiri dari riba qard dan riba jahiliyah, dan ada juga riba jual beli yang terdiri dari riba fadl dan riba nasi'ah. Yang ketiga yaitu penipuan.
Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu penipuan dalam kualitas. Misalnya, penipuan yang dilakukan dengan mencampur barang yang kualitasnya baik dengan barang yang kualitasnya buruk, sehingga barang yang dijual memiliki cacat tetapi disembunyikan. Selanjutnya, penipuan dalam kuantitas, misalnya dengan mengurangi timbangan. Selanjutnya, penipuan dalam harga, misalnya menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi kepada orang yang tidak mengetahui harga wajar. Dan yang terakhir, penipuan waktu, misalnya memenuhi pesanan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang keempat, yaitu perjudian. Berjudi atau maisir dalam bahasa Arab, arti harfiahnya adalah memperoleh suatu atau mendapat keuntungan dengan yang sangat mudah tanpa kerja keras. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan 2 orang atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta lainnya lalu mengadakan permainan. Yang kelima, yaitu penimbuhan barang atau ikhtikar. Penimbuhan adalah pembelian sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan meningkatkan kenaikan harga. Selanjutnya, yang keenam, yaitu monopoli. Monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier untuk menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal dalam pasar dan meraih keuntungan yang tinggi. Yang ketujuh, yaitu suap. Suap diharamkan karena akan merusak sistem di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan, di mana pihak yang membayar suap pasti akan didahulukan dan diuntungkan dibandingkan dengan pihak yang tidak membayar suap. Yang kedelapan, yaitu penjual bersyarat atau ta'alud. Ta'alud terjadi apabila ada 2 akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun yaitu objek akad. Selanjutnya, yang kesembilan, pembelian kembali oleh pihak penjual kepada pihak pembeli atau bai al-inah, yaitu 2 pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang, melainkan penjual mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai, sedangkan pembeli mengharapkan kelebihan pembayaran. Dan yang terakhir, yaitu jual beli dengan cara talaki al-rukban, yaitu jual beli dengan cara mencegah atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Nah, cara yang telah disebutkan tadi itu tidak diperbolehkan menurut syariah. Materi selanjutnya yaitu prinsip keuangan syariah. Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosial ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan atau bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan. Yang pertama yaitu kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dan didasari dengan akad yang sah. Yang kedua, bebas dari mohrib, yang terdiri dari maisir, yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan. Ada juga gharar, yaitu penipuan atau ketidakjelasan. Dan riba, yaitu pengambilan tambahan dengan cara batil. Yang ketiga yaitu bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. Yang keempat, semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat, agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Oleh karenanya, pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam keuangan Islam, yang terdiri dari yaitu yang pertama, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Dan yang keempat, larangan menjalankan monopoli. Serta yang kelima, bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Prinsip-prinsip hukum syariah mempunyai perbedaan dengan keuangan konvensional. Nah, selanjutnya ada perbedaan yang dapat dijadikan dasar praktik keuangan yang mestinya sesuai dengan syariah, yaitu yang terdiri dari yang pertama, larangan bunga atau riba. Dalam bentuk keuangan konvensional dibuat penerimaan melalui bunga atau riba, sedangkan dalam hukum Islam praktik riba tidak diperbolehkan. Yang kedua, ada larangan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan gharar atau kepastian yang berlebihan. Nah, yang ketiga itu ada risiko profit and loss sharing, yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Nah, yang keempat itu ada etika investasi, yaitu investasi di industri yang dilarang dalam Al-Quran seperti alkohol, perjudian, dan babi yang tidak dianjurkan. Yang kelima yaitu aset real. Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Utang tidak dapat dijual sehingga risiko terkait tidak dapat ditransfer kepada orang lain. Baiklah, materi yang terakhir yaitu instrumen keuangan syariah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akad investasi, merupakan jenis akad tijarah dalam bentuk uncertainty kontrak.
Kelompok akad ini terdiri dari yang pertama mudharabah, adalah kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Yang kedua, musyarakah, adalah akad kerja sama yang terdiri antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dan yang ketiga yaitu suku atau obligasi syariah, merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham syariah produknya harus sesuai dengan syariah. Selanjutnya, akad jual beli atau sewa menyewa. Ini merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk ketentik kontrak. Kelompok akad ini terdiri dari yang pertama mudharabah, adalah transaksi penjual barang dengan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, saham, merupakan transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada. Yang ketiga, istisna, memiliki sistem yang mirip dengan saham, namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan di muka cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, yaitu ijarah, merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Dan yang terakhir, yaitu akad lainnya, yang terdiri dari yang pertama, sarf, merupakan perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang kedua, wadiah, merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut. Yang ketiga, qardul hasan, merupakan pinjaman yang mempersyaratkan adanya imbalan. Waktu pengambilan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Yang keempat, al-wakalah, merupakan jangka pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Ya, selanjutnya yaitu hiwalah, adalah pengendalian utang atau piutang dari pihak pertama kepada pihak lain atas dasar saling mempercayai. Dan yang terakhir, ron, merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan pinjaman aset. Baiklah, berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi maqasidus syariah bagian memelihara harta. Dalam menjalankan sistem keuangan Islam, faktor yang paling utama adalah akad atau kontrak atau transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Agar akad tersebut sesuai syariah, maka akad tersebut harus memenuhi prinsip keuangan syariah yang berarti tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah. Prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang menzolimi atau dizolimi, dan hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama risiko. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.